Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita lanjutkan pengajian kilatan posonan Ramadan. Jadi ini kalau mau kilat bisa ya. Kalau zaman dulu itu istilahnya kilatan ya, posonan. Ada kitab-kitab yang dikaji biasanya yang tebal-tebal ya, yang besar-besar, karena kalau dikaji itu sampai bertahun-tahun ya, itu bisa dipercepat ya, akselerasi ya, jadi ditempuh dalam waktu sekitar 1 bulan ya. Kalau dulu Mbah Muslih itu membacakan kitab-kitab ya besar-besar ya, yang datang itu dari berbagai penjuru ya, dari berbagai pelosok. Bahkan yang sudah punya pesantren ya, yang sudah punya masa ya. Jadi kiai-kiai itu menyempatkan diri untuk apa? Untuk posonan ya, Ramadanan. Ya. Jadi cara Jawane apa? Kulaan ya. Atau cara bahasa saiki ini apa? Ngecas ya. Charger ya. Jadi kembali menimba ilmu untuk disebarluaskan. Jadi ilmu itu tidak mengenal batas usia ya. Sekali lagi, orang yang sudah menganggap dirinya alim, orang yang sudah mencukupkan dirinya dari menuntut ilmu, tidak mau belajar lagi, ya sudah sampai di situ ya. Dia akan menjadi orang jahil ya, bodoh dan tertinggal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam takun mongko lamun ora ana apa hadhi syajaratu iki wit asyarifatu kang mulya iku finiha yatil quwati ing dalem katoke kuat wan numuwi lan mundak warusukhi lan tumancep apane furu'an pira-pira cabange wa usulan lan biro-biro pokoke khifa mongko dikawatirake alaiha ing atase syajara apa al inqilau kabedol fi dzalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono wektu. Jadi kemarin diibaratkan hati itu harus ada iman yang kuat dan harus ada amal soleh serta akhlak yang baik ya. Jadi ibarat tanah itu kalau ada pohon yang kuat ya, akarnya itu tertancap ya, akarnya itu apa? Bercokol kuat ya. Kemudian ada batangnya, ada dahannya, rantingnya, dedaunan dan buah-buahan ya. Jadi itu saja pohon bisa roboh ya. Pohon bisa tercerabut ya jika ada banjir besar atau angin kencang ya. Iman juga begitu. Iman itu bisa saja goyah ya, bisa saja goncang, bisa saja terombang-ambing ya. Bisa saja iman itu menipis ya, atau bahkan hilang ya. Alhamdulillah.
Wa min ajli dzalika lan saking arahe mengkono-mengkono khifa istadda dadi banget apa khauful akabiri wedine pira-pira wong penggede min suil khatimati saking alane pungkasan wa zail qalbi lan mlempengi ati endal mauti dalam nalikane mati. Maka para pembesar, para tokoh mereka senantiasa khawatir ya akan suul khotimah. Mereka mengkhawatirkan kalau nanti di akhir hayatnya hatinya ini menjadi apa? Menjadi menyimpang. Ya, naudzubillah. Sampai para sahabat itu khawatir kalau imannya tercerabut ya. Podo khawatir kededel imane ya. Jadi sampai Nabi Muhammad sendiri apa? Ya khawatir kalau ibadahnya tidak diterima ya. Ya. Kekhawatiran semacam ini ya baik ya, bagus ya. Berarti ada kehati-hatian ya. Jadi bisa nanti lebih berpengharapan kepada anugerah Allah ya. Tidak semata-mata mengandalkan hasil usahanya sendiri ya. Tsumma innal qawadiha nuli sak temene pira-pira perkara kang nacatake wal awaridhu lan pira-pira perkara kang anyar teka allati ta'ridu kang anyar teka apa qawadih li usuliha maring pira-pira pokoke syajarah niku nyatane menal bid'ah sange pira-pira bid'ah pasyukukilan mamang wal idrabi lan poyang paingan fi amril akhirati ing dalam urusan akhirat iku ya jeri lumaku apa qawadih majroma ing dalam nggon lumakune barang ya ridu kang anyar teko apa ma fi usul syajari ing dalam pira-pira pokoke wit nyatane minal afati sanging pira-pira bahaya wal akhlaqi lan pira-pira pakerti al mazmumati kang dicela wal ma'asi lan pira-pira maksiat. Nah, jadi keterangan dulu ya. Nanti ada hal-hal yang bisa menyebabkan iman atau amal soleh itu hancur ya. Jadi ada hal-hal yang merusak ya. Ya. Kalau hal ini merusaknya pada pangkal ya, semisal banjir ya, merusak pada pangkal pohon, nah itu berbahaya ya. Jadi lebih membahayakan apa? Akar yang nanti bisa tercerabut ya. Lah, sesuatu yang bisa menghancurkan iman, sesuatu yang bisa menggoyahkan iman itu diantaranya adalah bid'ah dan keraguan ya. Jadi memang ibadah itu sudah ada aturannya ya. Dan kalau mainnya di luar aturan itu memang tidak diperbolehkan ya. Ibadah yang tanpa ada tuntunan itu memang apa? Tertolak ya. Tidak akan diterima. Yang sesuai tuntunan saja diterima atau tidaknya kan tergantung Allah ya. Nah, apalagi yang tidak sesuai. Paham ya? Tapi jangan terus dipukul rata ya. Wah bid'ah ya, sedikit-sedikit apa? Sesat, sedikit-sedikit neraka. Lah itu harus dicermati ya. Ya. Jadi kalau Imam Syafi'i mengistilahkan bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah ya. Ada yang baik ya, ini yang bisa dipakai ya. Ada yang buruk ya, harus ditinggal ya. Ya, lebih rinci Imam Nawawi ya mengatakan bid'ah itu bisa menjadi sesuai hukumnya ya.
Bid'ah itu bisa menjadi wajibah ya. Berarti wajib. Contohnya seperti pembukuan Al-Qur'an ya. Itu wajib itu. Kalau tidak nanti Quran bisa hilang ya. Bid'ah itu bisa sunnah ya. Bisa makruh, bisa haram ya. Jadi hati-hati untuk orang yang suka membid'ahkan ya. Apalagi suka mengkafirkan, memusyrikkan ya. Atau bahkan menghalalkan darah sesama muslim ya. Alhamdulillah ya. Wal ma'asi utai biro-biro maksiat iku tajri lumaku apa ma'asi minha sangking syajarah ini majroma ing dalam gon lumaku ni barang ya kau kang tumiba apa ma li furu'i syajarati maring pira-pira pangewit wa soni lan tegese pira-pira pangewit menel awaridi saking pira-pira perkara kang anyar teko. Jadi kalau kemaksiatan itu ibarat hal-hal yang mengganggu ranting dahan ya. Ya. Tapi kalau tadi toh, kalau bid'ah dan keraguan dalam beragama itu mengganggu pangkalnya pohon ya, akarnya pohon ya. Paham ya? Jadi jauh lebih berbahaya yang mengganggu pangkal atau akarnya pohon daripada yang mengganggu apa? Cabang-cabang atau dahan-dahannya ya. Paham ya? Berarti untuk keimanan ini memang harus dijaga ya, jangan sampai terganggu apalagi keimanan ini tercabut ya. Fala jarama mongko mesti angkana yen ta ana apa alladzi perkara yakdahu kang macat apa alladzi fil asli dalam asal wa yuhinu lan ngapesake apa alladzi hu ing asal iku aldharra luwih bahaya ala syajarati ing atase wit kathiron kelawan akeh minal furu'i tinimbang saking perkara yaqau minal ladzi tinimbang saking perkara yaqau kang tumiba apa alladzi al furu'i ing atase pira-pira cabang walihadalan krana iki aldharra azuma agung apa amrul bid'ati perkarane bid'ah wasyakilan mamang fil yaumi dalam dino al akhir kang akhir. Jadi kalau urusan keyakinan kok sudah goncang ya, atau urusan ibadah sudah tidak memakai sunnah tapi bid'ah, itu memang berbahaya di akhirat nanti berbahaya. Ya. Jadi sekali lagi orang itu harus cermat ya, harus jeli ya, harus bisa membedakan bid'ah mana yang bertentangan dengan syariat yang sesungguhnya ya. Dan bid'ah mana yang justru apa? Justru selaras ya, sinkron ya dengan syariat ini ya. Paham ya? Sampean tarawih 20 rakaat ning masjid. Ya. Bahkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu 20 rakaat berjamaah ya. Itu bid'ah ya, itu bid'ah. Tapi kan sekali lagi bid'ahnya apa? Hasanah ya, bahkan sunnah ya. Ya. Jadi kalau orang memusuhi bid'ah itu dia harus teliti ya. Jangan dipukul rata ya. Ya. Wa kana ana sapa niki fa'ile teng amru niki mawon, amru. Ala sahibi ing atase wong kang duweni amru iku aldharra luwih bahaya minal ma'asi tinimbang sange pira-pira maksiat
wal muharramati lan pira-pira perkara kang diharamake. Nas'alu nyuwun kita Allah ing Allah al afiyata ing selamat wal wafata lan wafat alal islami netepi ing atase Islam. Jadi kita harus senantiasa berpengharapan kepada Allah ya. Berdoa semoga diberi husnul khotimah ya. Tidak wafat kecuali dalam keadaan muslim ya. Wa qala ngendika sapa muallif radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah anhu maring muallif wa nafa'a lan paring manfaat Allah bihi kelawan muallif ad-dunya utawi donya iku tunati undang-undang apa dunya ala nafsiha ing atase awak dhewe ne dunya bilisanil hali kelawan lesan tingkah khitaban krana ndawuhi lirraghibina maring pira-pira wong kang demen fiha ing dalam dunya ihdaru padha wedya sira kabeh utawa ngedohano sira kabeh ni ingsun fa innani mongko sak temene ingsun iku fitnah coba wa khudhu lan ngalapo sira kabeh minni saking ingsun zatal akhirati ing sangune akhirat. Jadi dunia itu menipu ya, dunia itu sudah memperingatkan ya. Jauhi aku ini adalah cobaan ya. Ambillah dariku sebagai bekal untuk akhirat ya. Jadi sebatas apa? Seperlunya saja ya. Wantasilu lan padha manuta sira kabeh amrallahi ing perintah Allah laku maring sira kabeh fi tarkikum ing dalem ninggal sira kabeh iya ya ing ingsun wa tabiru lan ngalapo tulodo sira kabeh biman kelawan wong madha kang lewat sapa man min qablikum sange sadurunge sira kabeh minaz zahidina nyatane sange pira-pira wong zuhud fiya ing dalem ingsun wal mutamatti'ina lan pira-pira wong kang seneng-seneng bi kelawan ingsun. Jadi dunia ini sudah memberi warning ya, memberi peringatan ya. Jadi ikutilah perintah Allah dalam meninggalkan keduniawian ya. Jadi ambillah pelajaran orang-orang terdahulu ya, orang-orang yang zuhud ya, membenci keduniawian dan orang-orang yang cinta mati terhadap keduniawian ya. Itu akan bisa disaksikan apa? Perbedaannya ya. Wang turu lan ningalan sira kabeh fi sairihim ing dalam lakune man ya. Wa kaifalan hale kaya apa? Zahabu budalan sapa man wang qalabu lan bali sapa man ilal akhirati maring akhirat az-zahiduna utawi pira-pira kang zuhud minhum sangking man iku binaimin kelawan kenikmatan la yang qadi kang ora entek apa naim wa ahlul hirsi utawi ahli lobo holot ya, holot donya ya, rakus keduniawian iku bihasratin kelawan nelongso la tangqati'u kang ora putus apa hasrah. Jadi lihatlah perjalanan hidup mereka, bagaimana mereka datang ya, mereka memburu dunia, kemudian mereka meninggalkan dunia ya. Bagaimana orang-orang yang zuhud dan bagaimana orang-orang yang rakus dari duniawi. Nah, tentunya orang yang zuhud, orang yang tidak terpaku dengan keduniawian, dia akan memperoleh kenikmatan yang tiada habisnya ya, kenikmatan abadi di akhirat nanti. Sementara orang yang rakus keduniawian, mereka akan menyesal ya, penyesalan yang tiada henti. Ya, mereka akan menemukan masalah-masalah yang besar ya di akhiratnya, lebih-lebih di neraka.
Maqala ngendika sapa muallif al kamalu utawi sempurna iku arba'atu ajza'in papat pira-pira bagian al ilmu ya ilmu wa bihi lan kelawan ilm yu'rafu dikawruhi apa haqqullahi hak Allah taala wal amalu lan nglakoni bil ilmi kelawan ilmu wa wa amal iku al qiyamu jumeneng bi amrillahi kelawan perintah Allah wal ikhlasu lan ikhlas fil ilmi dalam ilmu wal amali lan ngamal. Jadi kesempurnaan ada dalam 4 hal ini ya. 4 hal ini beruntun ya. Jadi yang pertama ilmu ya. Orang harus bisa memperoleh menguasai ilmu ya. Nah, dengan ilmu maka hak Allah bisa dipenuhi ya. Yang kedua amal itu melaksanakan ilmu ya, mempraktekkan ilmunya. Nah, dengan ini bisa menegakkan apa yang diperintahkan Allah ya. Wal ikhlasu lan ikhlas fil ilmi dalam ilmu wal amali lan ngamal wa huwa ta ikhlas iku tasfiyatu ma bersihake barang lillahi kedue Allah wal bara'atu lan lebaran minal hauli saking doyo wal quwati lan kekuatan wa huwa utai bara'ah sak teruse iku al i'timadu tetanggenan alallahi ing atase Allah. Jadi yang ketiga ikhlas. Ikhlas itu berarti memurnikan ilmu dan amal untuk Allah. Berarti dia bisa fokus ya, bisa bening ya ibadahnya itu ya. Karena Allah, tidak karena yang lain. Lah yang keempat apa? Pembebasan diri dari apa? Mengakui bahwa semua hasil usahanya, hasil kekuatannya, hasil ilmunya, hasil amalnya dan sebagainya ya. Ya, dari sini nanti bisa apa? I'timad Allah ya. Bisa berpegang teguh hanya kepada Allah ya. Jadi sekali lagi 4 ini beruntun ya. Ilmu, amal, ikhlas dan pembebasan ya dari apa? Daya upaya. Ya. Faman mengkotai sapa wonge iku arafa ngerti sapa man haqqallahi ing haqe Allah pokok malan jumeneng sapa man bi amrillah kelawan perintah Allah wasoffa lan beningake sapa man ma ing barang lillahi maring Allah wa tamadalan tetanggenan man Allah ing atase Allah fa huwa mangkotai man iku al insanu menungso al murtado kang diridoni al waliyu kang dadi kekasih lillahi kedue Allah al mujtaba kang dipilih. Jadi kalau ingin jadi kekasih Allah yang terpilih menjadi wali ya, jadi orang yang diridhoi ya, jangan lupa 4 hal tadi ya. Jadi tahu hak-hak Allah ya, melaksanakan perintahnya, memurnikan semuanya ya, dan berpegang teguh kepada Allah ya. Nah itu bisa dihasilkan melalui 4 hal tadi ya, ilmu, amal, ikhlas dan terbebas dari apa? Dari keyakinan usahanya sendiri ya. Kita tambah ya. Waqala lan ngendika sapa muallif as-sama'u utawi krungu iku yasfi marasake apa sama as-saqima ing wong lara wa yuhyi lan nguripake apa as-sama ar-ramima ing balung ajur idza waqa'a nalikane tumiba apa sama
min ahli saking ahline sama, ma ahlihi sartane ahline sama, fil waqti dalam waktu al-qabili kang nampa lidzalika maring mengkono sama, wal mahalli lan panggonan Allah iki kang patut bi kelawan sama, wa di sama iku fitnatun dadi fitnah al mustami'i ing atase wong kang amreh ngrungokake bil hadzi kelawan bagiane nafsu wal hawalan hawa nafsu ya. Wa alal musammi'i lan ing atase wong kang aweh rungu ala hadzal wajhi ing atase iki wajah. Jadi para pendengar ya, para penuntut ilmu ya, para murid ya. Ini kalau mendapatkan ilmu ya, itu apa yang ia dapatkan ya, apa yang ia dengar itu bisa jadi menyembuhkan sakitnya dan menghidupkan apa? Yang mati ya. Maksudnya gimana? Maksudnya petunjuk ya, nasihat ilmu itu bisa apa? Menjadi penyembuh ya, bisa menjadi penghidup ya. Jadi orang-orang yang sakit hatinya, orang-orang yang sesat jalannya, orang-orang yang mungkin keras kepala ya, keras hati dan sebagainya, itu akan bisa apa? Akan bisa normal ya, akan bisa apa? Kembali ke jalan yang benar ya. Nah, itu tentunya harus tepat ya, tepat sasaran ya. Jadi antara yang memberikan ilmu, yang menerima ilmu, dan segala yang berkaitan dengan itu ya, harus pas ya. Kalau tidak ya nanti bisa cara Jawa ini salah kedaden ya. Jadi kalau tidak nanti apa? Yang ada adalah menuruti hawa nafsunya ya. Misalnya menuntut ilmu menuruti hawa nafsunya ya, memberikan ilmu menuruti hawa nafsunya ya. Jadi ada embel-embel di situ ya. Mungkin mencari ilmu untuk keduniawian ya, untuk ketenaran ya, untuk meraup keuntungan ya, untuk kesombongan ya, untuk niat-niat yang jelek itu loh ya. Jadi yang muncul dari dalam nafsunya itu ya. Jadi paham maksudnya? Wallahu a'lam bishawab. Kitab satunya dilanjutkan ya. Dibuka pada halaman 10 ya. Kemarin 10. Ya, nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u donga ya. Fi awali lalaten ing dalam kawitane wengi mir Rajab sang wulan Rajab walailatil asyrilan wengine 10 minal Muharram sang wulan Muharram walailatin nisfilan wengine separo in Sya'ban sang wulan Sya'ban walailatil Jum'atilan wengine Jumat walailatil fitri lan wengine Idul Fitri walailatin nahri lan wengine Idul Adha. Jadi ini doa-doa yang mustajab. Ya, ini pada malam-malam ini ya. Ya, malam tanggal 1 Rajab, malam tanggal 10 Muharram hari Asyura, malam tanggal 15 Sya'ban nisfu Sya'ban, malam Jumat ya, malam Jumat. Ya, ojo terus nak malam Jumat iki identik karo apa? Karo ngono kae ya. Sunah Rasul terus identik karo ngono kae ya. Ya ojo ngono kuwi ya, ojo ngeres uteke ya. Pikirane ojo
Ojo nggih, ojo intim terus ya. Oh, sunah Rasul pirang-pirang ya. Malam Jumat ibadah malam Jumat ya pirang-pirang, ora ngono kuwi tok ya. Ya. Walailatul fitri ya. Doa mustajab lagi malam Idul Fitri ya. Ini biasanya wong dorang legewo nggih. Ini gawe ndonga-ndonga mandi ya. Kalau malam hari raya itu apa? Ono sing sibuk golek THR ya, ono sing sibuk nata jajan bodo ya. Ono sing klencar ya. Dolan-dolan ya. Ono sing arak-arakan ya dan sebagainya ya. Padahal malam yang mustajab ya untuk berdoa. Termasuk lagi malam hari raya Idul Adha ya. Utai kang kaping 3 iku al istighraqu kerem fit doa yang dalam donga. Doa yang penuh ya, doa yang apa? Konsentrasi ya, fokus ya. Doa yang seakan-akan seperti orang yang mau tenggelam minta pertolongan ya. Jadi kalau doa itu seperti itu lebih manjur ya. Doanya apa? Sangat dekat dengan pertolongan Allah. Coba kalau ada orang mau tenggelam, tidak seorang pun yang menolong ya, dia pasti akan gembar-gembor akaruan ya, jerit-jerit akaruan. Mesti jaluk tulungnya temenanan ya. Ya kalau doa itu ya seperti itu ya. Maksudnya fokusnya ya, keyakinannya ya harus mantap ya. Ya, bukan berarti doa terus bengak-bengok tidak ya. Allah itu apa? Qarib ya. Allah itu apa? Sami'un qaribun mujibud da'awat. Allah itu Maha mendengar. Ora perlu bengak-bengok ya. Ya kalau mengeraskan suara enggak apa-apa. Ya sekira nanti yang mengamini dengar ya. Ya, Allah itu qarib ya, Maha dekat ya, tidak perlu apa punya perasaan Allah itu jauh, Allah itu apa? Allah itu nanti tidak tahu dan sebagainya. Ya, perasaan seperti itu harus dihilangkan ya. Innallaha ma'ana, ngono lho Kang. Allah itu bersama kita, Allah itu dekat dengan kita ya. Utawi kang papat iku doa donga ba'da qiraati wadrib lahum mathala ya. Dalam sausé maca ayat wadrib lahum mathala al ayata ayat mim tegese nyempurnakno sira al ayata ing ayat asalisata asyara kang kaping 13 fi surati Yasin dalam surat Yasin. Ki jarang wong ngerti Kang. Jadi ayat ini toh wadrib lahum mathalan ashabal qaryah izja'al mursalun. Nah, di situ kesempatan untuk berdoa ya. Kesempatan untuk apa? Berdoa ya. Utai kang kaping 5 iku doa donga baina lafzil jalalataini ing dalem antarane lafal jalalah loro. Lafzul jalalah ini menapa? Lafal Allah ya. Jadi fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an. Jadi lafzul jalalatain itu Allah. Jadi ada dua lafal Allah berdampingan dalam Al-Qur'an ya. Nah ini kalau mau berdoa di antara dua lafal Allah ini, ya ini lebih banyak apa? Mustajabnya ya. Ini Kang. Kira cukup, semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.